Apa? Ayo dia sholat. Iya, Prof. Hadir, Prof. Nah, gimana, Prof? Saya hadir di sini. Bisa mengajar beberapa yang on cam. Oh, baik, Prof. Ya, bentar, Prof. Saya suruh on cam semua ya, Prof. Boleh bikin nanti atau nanti aja Pak Enggak, sambil kita akan kenal. Belum, Prof. Ini pertemuan pertama kami dengan Prof. Siswander. Dulu ya. Masih tahun 1980, kita masih awal-awal semua. Dari dokter kimia medisina 1999, saya masih di awal-awal. Saya jadi profesor 2004. Nah, baru Anda lahir kira-kira seperti itu ya. 2004 ya. 21. Usia Anda sekitar segitu ya kira-kira. Kita cara mau kuliah kimia medisina. Apa yang ada di benak kepala Anda ditaruh vektori kalau mendengar kimia medisina? Kalau saya ya, Prof. Kimia medisinal adalah kayak sifat ini kayak hubungan antara sifat fisika kimia dengan struktur obat dengan sifat-sifatnya kayak di untuk proses absorpsi di tubuhnya gitu, Prof. Siapa senang struktur kimia? Masa dia dari struktur kimia kan? Siapa suka kimia organik? Kimia organiknya dapat apa? Kimia organik dapat nilai berapa? A, B, C, D, E. Lupa atau jelek malu. Oh, siapa suka kimia organik?
Sulitnya belajar kimia organik, coba ditaruh. Kalau saya sulitnya belajar kimia organik itu lebih ke memahami untuk proses sintesisnya apa sih, Bro? Belajar reaksinya. Saya sulit di situ. Tapi nanti pertama-tama bisa kan server buat ISIN kan cukup mau buat apa ya? Sosial misalnya bisa nggak? Atau nggak ada sekarang? Tentunya kimia organik. Iya, Prof. Semester kemarin ada praktikumnya. Ada beberapa senyawa yang disintesis, Bro. Ester itu ya. Yang rumit-rumit nggak usah. Kita harus masih analisis tesis gitu ya. Oke, 6 Pastinya pernah, Bro. gitu loh. Kan, oh, Mohon maaf, Prof. Pertanyaannya apa tadi saya nggak dengar. Suaranya kecil, Bro. saya bisa didengar. Eh, sedikit kecil, Bro. Tadi yang di awal sebesar. Pak, suara saya bisa didengar. Siap, siap. Kalau lihat suara saya nggak bisa didengar kan, kalau Maaf Bro, suaranya kurang agak jelas. terlalu keras bisa. Nah, gimana Prof? Maaf, agak terputus. Kan nggak putus. Apa? Saya sangat sudah Mungkin di koneksinya proses download. speaker. Ini di saya nggak masalah. Si rumah juga belum. Sudah, Prof. Sudah jelas. Oke, oke, ditaruh aja deh. Pernah minum obat? Pernah, Prof. Apa? Macam-macam, Prof. Ada Buat Panadol, Ibuprofen, terus Methylprednisolon, Dexamethasone, terus sakit apa itu? kadang, Bro. Ada. Iya. Aku minum dexamethasone. Ibuprofen. Oke lah, paracetamol aja paling gampang ya. Coba ceritakan jalannya pabrik paracetamol. Apa tuh sakit apa?
Oh, kalau saya itu pas sakit beda-beda. Kalau paracetamol bisa pas demam, Bro. Oke, coba lihat jalannya dari paracetamol sehingga demammu turun. Beli minum terus diminum masuk apa? Masuk lambung, Bro. Lambung. Terus penelitian apa yang di lambung? Dia akan pecah, Bro, di lambung. Terus paracetamolnya gimana? Paracetamolnya akan diabsorpsi oleh tubuh. Tablet kan pada dia, untuk pada dia asumsi. Setelah pecah, Bro. Setelah Tablet, terdisintegrasi tabletnya. disintegrasi ikan terus paracetamolnya apa ini? Eh, Terdisolusi dalam tubuh. Baru ya, dalam lambung, bis Bro. kan cuma ini. Bis itu cuma paracetamolnya. Eh, Ini kan awalnya sebelum sih harus tahu paracetamolnya yang lalu tadi cuma ini. Diabsorpsi tubuh berikatan dengan reseptor di tubuh, Bro. Kan semua bisa diabsorpsi. Obat aktif enggak, ya orang enggak. Oke, dalam proses penembusan membran biologis. Ya, ya. Ini membran biologis kan. Kalau obat menembus membran biologis ada berapa? Yaitu difusi aktif dan difusi pasif. Sudah pernah dengar? Pernah, Bro. Nah, kalau obat secara pasif atau aktif, Pasif, Bro. pasif, pasif ada macam-macam. Hipertensi, ya, difusi fasilitas, dengan turun larut dalam lemak penyusun membran. Ini besar itu dengan cara dia larut dalam penyusun membran lemak di ya, membran. Membran itu 40% lemak. Itu harus itu dalam lemak. Yang bisa nembus. Nah, untuk tanggal obat itu udah larut dalam lemak kira-kira ya perlu dijelaskan. Kalau udah larut dalam lemak ini Karena sifat kepolarannya, Bro. obat yang di dasarnya. Sehingga harus bisa cerita tentang halnya obat. Ya. Keunggulan kalau sih kan obat. Medicine salah satunya ilmu yang medisinal.
Iya, itu Kak, ini tentang sesuatu. Pasti coba dibayangkan strukturnya, yaitu Google, itu share screen. Baik, Bro. Di komputer ketik pakai Google Personal Structure dan keluar share screen. Eh, yang lain itu tuh Pak Kirina Marshall. Tampilkan struktur parastamal. Baik, Prof, sebentar. Orang juga share screen. Saya saja, Prof, share screen. Mampu menembus membran biologis kan dan sudah dalam lemak. Ini bagian struktur yang menunjang kalau kita ke dalam lemak. Kenapa bisa? Yang struktur aminanya, Bro. Mudah. Struktur narkoba
itu ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non polar. Apa definisi polar itu? Apa itu polar? Siapa pun bisa menjawab ya. Pertanyaan dasar. Indonesia polar. Untuk kalau polar itu gugus fungsi yang memiliki momen dipol, Pak. Bukan. Polar. Terus mungkin menpol. Ya, tetapi kalau nilainya 1 sampai 10 itu lebih cuma 3. Dua. Apa yang jadi momen dipolnya itu apa? Dalam struktur parasamol, mana yang bersifat polar, gugus apa? Uh, gugus hidroksil ya, Prof. Apa gugus obat polar? Kenapa gugus obat polar? Bukan struktur ya. Ya struktur itu yang Karena gugus hidroksil itu O-nya kan lebih elektronegatif, jadi eh, menarik. Jadi lebih di O-nya itu lebih parsial negatif, Prof. Jadi distribusi muatannya itu tidak seimbang, makanya lebih polar. ini menjelaskan. Oh, punya elektron bersifat negatif kan, kemudian dia nggak punya elektron kan, penggerak C nggak punya elektron kan, apa yang terjadi? Ya seperti kamu katakan tadi, ada perbedaan elektronegatif kan, dan untuk dihitung dipolnya bisa. Maksudnya, bukan usulnya yang diakan itu yang sifat negatif. Kalau O itu nggak ada H atau C, pasti dia bersifat polar. Yang punya elektron apa? Beda, loginya begitu. Jadi kita bersama dengan siapa? Kan gitu. Jadi yang harus dipahami sifat atom, ya, sifat atom. Ini nama orang, langsung aja kita ngomong. Oh, pastilah. Nah, orang dari tahun yang enggak
Kan pasti polar. Hanya punya elektron, atau C-nya enggak, kan gitu. Zat pasti polar. Kalau non-polar lebih gampang. CC atau CH. CC atau CH. Benzen itu kok non-polar pasti. C. Nuklir pasti non-polar. Lebih gampang. CC atau CH. Eh? Jadi coba tampilkan tadi Mas Tupas. Sudah. Kita bisa langsung ini yang polar, ini yang non polar. Itu mana tahu deh coba mana yang polar. Terus sama ini gugus yang bersifat polar dan ini non polar. Lainnya non polar tentu saja. Baik. Itu dari penjelasan. Ini gugus yang polar. Terus sama ini. Ini gugus yang terus saya kira dari ilmu ini Berapa? bukan satu lagi tentu tadi. Ditaruh apalagi selain OH. Aminanya juga non polar, juga polar bro. NA polar. Polar. Sama Lagi. ada sama orang kap. Jadi kan ketua itu kan, TO, iya kan? Oh, elektron C nggak punya elektron kan gitu. Jadi itu gugus polar. Yang ini polar adalah gugus mentil dan titil present. Ini kan gitu. Ini kaitan antara polar. Terus tadi ceritanya parastamol tadi, dia harus punya sifat kelaratan dalam lemak. Gugus fenil dan metil itu yang bikin dia mudah menembus membran, kemudian masuk ke sirkulasi darah. Kemudian besar darah dan dalam kandungan terbesar darah apa? Air bro. Air. Nah, benar juga harus dalam darah. Gugus yang bertanggung jawab terhadap keleratan dalam air adalah gugus yang bersifat nah, jadi itu punya bagian yang bagian yang polar, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dari mana penjelasan saya ini? Aku obatnya. Coba sekarang ini parastamol ya.
amoxicillin misalnya sekarang, ketik amoxicillin. Astaga. Ini aja. Mana dari bagian struktur amoxicillin yang bersifat polar dan non polar. Bisa langsung dari penjelasan yang Mas tahu tadi di sini, Anda bisa langsung sebut bagusnya. Yang non polar itu yang gugus benzenanya. Terus yang polar itu ya gugus hidroksilnya. Terus yang ada O rangkap, ada amina, sama yang ada sulfurnya, Prof. Jumlahnya berapa coba itu? Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wis, polar. Ini ada 3 kan? Mulai amin primer, amin sekunder, amin tersier. Yes, itu. Itu. Hmm. Yang memulai apa? Sen. Gugus metil. Ada 2 gugus metil di sini. CH2, C. Banyak itu C. Tuhan. Ya. Itu kan. Kalau yang non-polar ada penembusan membran, ya polar itu bertanggung jawab ada kelaratan dalam air. Jadi obat itu harus dalam lemak, tapi harus dilarut dalam. Kalau terlalu dalam lemak, ya nggak larut dalam air, nggak bisa dibawa ke reseptor. Terlalu dalam air, bisa nembus membran lemak. Obat struktur, karena medicine akan selalu bicara dengan struktur. Dan struktur nggak perlu dihafal, tapi tadi maknanya. Saya tanya, teknologi, itu bersifat bahasa nggak bisa. Sifat bahasa, Prof. Nah, wah, kan saya udah 2 kali air lagi. Iya kan? Itu bersifat bahasa. Oh, dia mengikat logam. NaCl ya. Tapi kalau dia mengikat C, dia bersifat asam. Ini kan benol ya. Asam. Buktinya apa? Kalau sering tambah NaOH, jadi ONA. Dan buktinya apa? Dia melepas H+. Definisi asam kan, gue sama mampu melepas H+. Tapi di lemak, asam lemak. Tapi si OH asam cukup lumayan. Ini masalah bisa nembus. Ya. Kemudian demamnya hilang per waktu ya, 1,5 sampai 1 jam.
waktu Empat harus jalan-jalan dulu kan. Jalan-jalan, tadi untuk sirkulasi darah masuk dalam air, jantung, dia jalan-jalan. Seingat saya siklooksidinase itu yang berfungsi dalam melindungi lapisan lambung melalui menghasilkan prostaglandin. COX-2 menghambat prostaglandin kan gitu. COX-2 sebenarnya itu mengeluarkan prostaglandin dia sebagai katalis untuk si prostaglandin. Prostaglandin itu penyebab macam-macam. Kadang nyeri. Ini COX-2 itu kemudian prostaglandinnya nggak terbentuk. Kalau prostaglandin nggak terbentuk artinya rasanya ini jangan akan hilang. Itu gimana? Iya, terus bisa. Bisa. Kaki tepat-tepat kan bisa hilang karena ditambah oleh sama tadi. Semua itu terutama untuk yang di otak CNS atau SSP. MC, social,
Sinten bisa KIP. COX-2 yang menghambat itu COX-2. COX-1 bisa juga. Mungkin ada fungsi lain dari COX-1. Itu dia sebagai katalis pengeluaran cairan pelindung lambung. Yang COX-2 itu bagus. Bisa tahu mengeluarkan tadi cairan pelindung lambung, dan lambung selalu pasang. Kalau COX-1 juga dialami, apa yang terjadi? Cairan pelindung atau pelapis lambungnya kurang. Itu lambung prinsip biasanya susah lambung benar pas enggak cuma tambah satunya cara sebenarnya beda antara reseptor dan enzim. Dari situ definasi itu enzim. Ada ansel itu pasti enzim. Contoh reseptor itu misalnya PPAR gamma untuk apa ya? Diabetes. Enzim. Reseptor. Reseptor. Bedanya apa dengan enzim? Enzim itu katalis suatu proses biokimia dalam tubuh. Pasti punya fungsi kalau enzim. Reseptor enggak punya fungsi. Tapi kalau diikat molekul obat, dua-duanya akan menimbulkan respon. Reseptor atau enzim juga adalah makromolekul protein. Baik protein adalah Protein itu makromolekul yang tersusun dari kumpulan asam amino, Bro. esensial. Ada 20 asam amino esensial. Sebutkan 5 saja. Amino esensial. Ini sederhana namanya glisin. Itu amino mengandung glucose asam karboksilat dan glucose amin primer. Asam amino esensial tadi ada isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin. Ini ada 20 ya. Tapi semuanya mengandung glucose CO2 dan NH2. Karboksilat dan yang beda itu R-nya. R sama dengan H itu glisin, R sama dengan metil itu min, tambah penil menjadi penil min, dan seterusnya. Artinya itu juga
sifat-sifat asam amino tadi. Kalau kita mau menjelaskan obat ya, itu apa? Obat kan, mau lagi dia akan mengikat enzim sitokinase 2. Enzim yang dari asam-asam amino kan begitu. Ikatan kimia enzim itu ya namanya obat proses interaksi obat reseptor. Apa saja ikatan kimia yang Anda kenal, Kovalen, ionik, ionik, sama ikatan logam, bro. Dari awal. oh. Yang lain ionik ikatan paling tinggi. Kan, ikatan ikatan bos, ikatan hidrofobik, muatan, itu ikatan kimia biasa. Anda harus kembali lagi mengingat ikatan hidrofobik itu ya, itu obat yang tertua, Pak. Dan ionik pasti minta plus kan gitu. Terus hidrofobik pasti usia non polar sama non polar. Polar non polar bisa nikah. Nah, itu kadang-kadang gue tahu hidrofobik kalau dekat polarisasi dari mata. Jadi sebenarnya kimia medisinal itu ceritanya nanti yang saya ceritakan dari awal mengapa dia bisa terabsorpsi sampai dia menimbulkan antibiotik. Kemudian sampai juga obatnya itu akan dikeluarkan lagi dari dalam tubuh melalui proses metabolisme. Itulah yang diajarkan di dunia medisinal. Terminal oksisi ini spektrum dia, ini tugas farmakofornya, fungsi apa yang dihambat, turun dimensi dan sefalosporin sama yang dihambat, itu cinta sel. Di pelajaran utama tentang interaksi obat dengan reseptornya, jangan lupa itu letaknya di sini di atas, ya. Ini belum kan ilmu sebelumnya, kimia organik, farmakologi, biokimia, dan seterusnya. Kira-kira cerita tentang kimia medisinal ini gimana? Apakah kira-kira sulit atau gimana?
Gitu. Terdengarnya rumit sih, Prof. Rumusnya gimana? Coba jelaskan. Contohnya aja, salah satu contoh. Eh, Mungkin karena menurut saya ini ilmunya menggabungkan dari banyak hal yang kita pernah pelajari sih, Prof. Kayak diintegrasikan kayak tadi ada farmakologinya, ada kimia organiknya gitu-gitu. Semua ilmu farmasi pasti seperti itu kalau letaknya di atas kan. Bukan tersendiri, pasti menggabungkan. Kita belajar bisa. Ini kita hanya empat yang diambil. Apa saja itu pasti menggabungan dari ilmu yang di bawah. Enggak kan? Memang untuk besar. Ini bukan apa. Kunci dasar memahami menurut saya itu apa? Kalau Anda dijelaskan, kemudian dalam batin Anda, oh iya ya, seperti itu. Itu artinya Anda bisa menangkap. Anda apa? Tapi kalau dengan hati Anda, loh, masa gitu sih? Bilang pertanyaan itu, itu Anda harus tanya. Itu sini bisa jelaskan. Jadi saya cerita, ya ukur dia mesti seperti itu semuanya. Caranya itu pasti seperti itu. Sisi limpus kuat, ibu, bus ini, si bisa nimbus. Dan di gram negatif, maka yang diikat enzimnya, enzim transfer di dasar. Jadi kan diikat untuk misalnya, kan tikungannya. Bukan membunuh memang musuh. Hidupkan belakang sen. Kenapa? Oke, misalnya itu. Ini, itulah cerita jam baru saya cerita sel kimia medicina. So, baru saya gambaran struktur ini amoksisilin 2 dimensi, ini bentuk 3 dimensi, ini ada reseptor. Kalau ampicillin atau amoxicillin reseptornya seperti gase, dia punya rongga-rongga, di mana obat akan mengikat melalui ikatan kimia biasa. Di rongga-rongga ini ada 2 rongga. Ini gambarannya 3 dimensi juga, gambaran backbone. Ini gambaran. Bisa bingung. Prinsipnya kalau strukturnya ini ya CHONS. Dengan langsung tahu pola. Kalau ada N, ada O, ada S. Ini metil, ini C,
Ini non polar, ini CC non polar. Jadi semuanya non polar. Oke, seperti itu. Lalu nih ceritanya apa yang mau dipelajari. Saya kuliah pendahuluan ini dibaca sendiri. Dua ini saya. Ini adalah sebelum UTS. Isinya teori-teori aja ini. Seperti yang saya ceritakan tadi. Teori. Kemudian aplikasinya setelah UTS-nya. Hubungan struktur aktivitas berguna obat. SSP perangsang sistem autonom steroid kanker kemoterapi basic sesuai dengan materinya. Hampir semuanya kalau UTS itu bagus, ya. Tapi kalau sudah UAS biasanya sedang-sedang aja. UTS masih bagus. Namanya ini memang penting. Bilang gimana sih bisa menerapkan teori pada obat sebelumnya. Ini tahun 2020 yang ini sudah 2023. Intinya ini ada di sini semua. Buku ini sudah diterbitkan oleh Airlangga University dalam bentuk teks dan yang dijual dalam file dari Airlangga University. Masih didasarkan buku saya termasuk paling laris hasil produksi Airlangga University Press yang selalu nomor 1 dalam penjualan. Artinya sudah dapat royalti lumayan. Sekarang sudah nggak dicetak lagi. Tapi di pasaran masih banyak, semuanya bajakan. Shopee, buka Tokopedia, apa saja. Ya semua itu. Buku saya ini. Kimia mulai buku yang paling lama. Sinar. Kemudian yang terbitan 2020. Dan terbitan 2016. Lengkapnya. Nah, mulai mencari, menemukan, merancang, mengidentifikasi obat, membuat obat, kemudian mempelajari metabolismenya, mempelajari interaksi obat reseptor, dan studi hubungan struktur aktivitas. Ini definisi kimia fisika. Melibatkan disiplin kimia, biologi, kita tahu. Ruang lingkupnya ya seperti tadi ya, mencari itu mengisolasi
mengidentifikasi senyawa aktif dalam tanaman. Ilmu empirik telah digunakan untuk obat. Hasil sintesis. Nomor 1 ini di fitokimia, dua tiga ini disintesis. Pengembangan ini ilmu tersendiri. Tapi di farmasi ada juga dalam bentuk pilihan yang harus diambil setelah bila ekstraksi di sintesis dan kimia medisinal. Menggunakan obat yang lebih baik, aktivitasnya lebih tinggi, posisi dasar rendah, aman, dan seterusnya. Semuanya itu. Dan perkembangan terkini, adaptasi itu dirancangkan. Dunia, semua wajib satu pilihan. Kemudian apa yang kita nanti jelaskan dalam pelajaran kimia medisinal ini aja. Menghubungkan struktur dengan cara kerja obat, kemudian mengembangkan analisa statistik. Ya. Ini dibuat macam-macam. Kalau di Inggris, Amerika, medicinal chemistry, di Jerman namanya pharmaceutical chemistry, di Belanda namanya pharmacochemistry, di Perancis namanya kimia terapi. Ya sebenarnya intinya sama. Kimia untuk obat, kimia untuk farmasi, kimia obat juga farmako, ya. Kimia untuk terapi, ya, macam-macam lah. Bisa milih yang ini ya, medicinal chemistry. Jadi ilmuwan di Amerika Serikat dan Inggris menjadikan. Jadi di atas menggabungkan beberapa ilmu karena fisik, statistik, farmakologi, toksikologi, biologi molekuler, biokimia. Itu pertambahan ini mulai tahun 2010-an makin besar kimia komputasi dan pemodelan. Sekarang menjadi di dunia. Dan untuk memasukkan ke jurnal-jurnal internasional yang terreputasi, Scopus misalnya, kimia medicine. Nah, saya dari anak bimbing sangat banyak jurnal. Lain satu jurnal itu sangat sulit. Satu jurnal setahun, jurnal reputasi. Saya bisa 10 sampai 20. Ini sudah di dunia. Dulu kan mengusulkan jurnal. Kerja, bagaimana reseptornya, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana reseptornya, bagaimana bagus farmakofornya, ikatan apa yang terlibat, dan HKS. Hubungan antara struktur bukan sifat dunia fisik
itu hidrofilik terkait dengan atas. Ini yang bisa itu harus belajar mengumpulkan berbagai macam keilmuan dan harus sifat walaupun kenapa ya tapi tahu harus itu nggak perlu diawan ini harus tahu oh ini gugus asam oh ini gugus basa oh ini netral oh ini polar dua-duanya polar ini non polar sekali gugus warna gugur memang harus dipelajari ini gugus warna gugurnya yang ini kata reseptor bedanya buat punya gugus warna gugur ada gugus pembawa yang bersifat likofil atau non-polar dia untuk meningkatkan kelarutan dalam lemak ini banyak gugus-gugus yang polar untuk meningkatkan kelarutan dalam lemak ditambahkan gugus pembawa dimetil tension polar non polar ini menjelaskan lima fungsinya dengan sangat penting adanya stereokimia. Kalau ada ikatan angka, gugus yang berseberangan bentuk terang, tapi kalau gusnya berdekatan bentuk cis, bisa menimbulkan aktivitas yang berbeda. Ini adalah histerogeni, histerogeni, penyimpanan ukur yang sama, OH, jaraknya sama sekitar 14 Angstrom. Dia bisa meningkat reseptor estrogen dengan oke, seperti estradiol kalau bentuk cis. Nah, yang ini bawah ini aja, yang ini OH ini, yang ini enggak. Nah, letaknya di atas ini. Asam amino yang meningkat OH di atas. Ini bentuk terang 14 kali lebih aktif dibanding bentuk cis, ya, seperti ceritanya. Itu kimia medis. Gugus-gugus pada tubuh, lebih dalam lagi, ini bertanggung jawab terhadap aktivitasnya, toksikofor bertanggung jawab toksisitas, metabofor bertanggung jawab terhadap metabolismenya. Bisa dua, bisa satu. Kalau ini misalnya ini pemeliharaan suka kita mengalami edukasi dengan fotosopat dengan fotosopat dengan satu koronida bentuk koronida konjugat jadi ini metode di metabolisme ini fokus pengistamol oleh sitokromin 400 mengalir menjadi gugus yang sangat reaktif N-asil imidoquinone. Gugus reaktif ini mampu mengikat jaringan hati menimbulkan hepatotoksik. Awalnya diukur menimbulkan ini.
Di sini ini kalau dalam air dikeluarin dari dalam tubuh. Metabolisme proses membuat obat supaya mudah dikeluarin dari dalam tubuh. Pada umumnya dengan ditambahkan gugus-gugus di hati ini biasanya. Enzim yang bisa mengubah molekul obat supaya menjadi lebih polar dan dikeluarin dari dalam tubuh. Nanti kita akan belajar ini. Dosis minimal aman yang sama ya, tidak menimbulkan toksik. Tapi kalau dosisnya besar, kalau demikian panjang, apa yang terjadi? Jumlah glutationnya cukup terbatas jumlah glutathione dalam tubuh untuk menetralisir NAD itu poinnya dapat. Kalau jumlahnya lebih besar, glutationnya kurang. Akibatnya sih itu orang di luar negeri nggak ada yang di rumah sama Indonesia. Ini kan kalau di rumah barang lucu kalau aspirin yang di rumah tadi di Indonesia cuma di Indonesia sebenarnya di dunia manapun untuk aspirin lebih laku di negara Indonesia. Dulu nggak dipakai penaseti nanti kalau itu tentang musik. Tolong misalnya menurut dalam makhluk dalam finish untuk merespon interaksi emosi caranya punya gugus farmakopor yang mampu mengikat makro-molekul protein kita mampu memicu timbulnya respon biologis dan tidak toksis. Ini reseptornya seratnya. Obat punya gugus farmakopor pengumpulnya rendah lari kecil 500 dia tidak terlalu baik kamu itu nggak bagus beli kopi nggak air uang menolak jadi kalau perseptor negatif uang hidrofil nggak sudah lama bisa nembus nggak bisa nembus membrana akhirnya ini proses yang cukup kalau misalnya punya terus pembawa itu harus skill ini mesti terus pembawanya asti ini pun ginjal organ kecil ginjal mati ginjal mati ini dalam dari dua sama punya yang dua dan Jehovah sedang cinta rasa satu struktur punya asal punya bahasa pasti bersifat apotek bisa membentuk kation dan anion. Semuanya bisa difungsikan bedanya tidak berisi alamin metil gas
Ada juga yang punya cincin R ini yang punya cincin pension juga. Jadi kalau asal essential yang punya cincin yaitu tirosin yang dan tiktokan. Jadi kalau cincin sama cincin nol polar diikat luas atau transfer. Urus karboksilo yang penting OH-nya yang mengikat reseptor ikatan hidrogen itu lain yang ini betul. Roaming macam ini yang kita plus ini plus reseptor. Ternyata ini sama saja ya. Ini yang menentukan kekuatan ikatan reseptor. Ya sekarang ini bisa dihitung pakai komputer. Ini apa ya? Tapi belajar 7 kilokalori joule semuanya bisa di. Intinya kalau menjelaskan aktivitas aktif kenapa enggak itu kalau ingat ya. Oh, kalau hanya ini farmakofor dia akan mengikat betul melalui ikatan hidrogen sinyal mati. Ini karena dia begitu diganti metil tidak ada ikatan tidak aktif. Tinggal kanan. Kalau O-nya gimana? Oh, ini bisa cok. Seperti paracetamol itu O-nya yang ini saya ganti dengan metil apa yang terjadi? Akhirnya bisa memberikan uang. Jadi ada salah. Tapi turun kan kalau dari bus lihat sama ada Esther ini apa? Ini ketemu hanya ya sama dengan tadi. Tidak. Tetapi kalau hanya seperti farmakofor diganti dengan sistem apa yang terjadi? Ini daya aksi. Kita bilang itu kalau A dengan kopur, tapi kalau O yang farmakopor ini terjadi hasil dia mampu memberikan halangan uang. Halangan uang dalam proses interaksi obat reseptor. Jadi itu turun bukan turun karena itu akan menjelaskan sifat kimia. Misalnya, sifat kimia fisika memegang peranan penting dalam transport obat sebelum mencapai sifat kimia fisika ada 2 sifat lipofilik tidak terlalu lipofil dan terlalu lipofil. Terus ada mencapai reseptor besar lipofilitas
Sifat elektronik di sini juga berperan dalam proses penghapusan limbah. Mengapa? Karena dia terlibat dalam bentuk misalnya itu sifat elektronik dalam pengaruh bentuk merupakan dalam proses interaksi pada reseptor menyerap sifat elektronik. Penelitian kimia itu semua melibatkan elektron. Pada kekuatan dalam reseptor elektronik ini. Vaksin berperan serasi. Vaksin bisa serasi, bisa tidak serasi. Kalau serasi aktivitasnya oke, nggak serasi aktivitasnya jadi buat untuk sifat steril. Jadi serasi ini ya tidak steril. Yang mempengaruhi lebih suka. Ini contoh sederhana bahwa pensil strukturnya seperti ini. Ini gugus farmakopor, nggak boleh diotak-atik. Yang boleh dimodifikasi itu ini. Bahkan di sini, di sini boleh, tapi jangan di sini. Pasti aktivitasnya akan turun karena ini farmakopor. Cincin beta-lactam ini farmakopor. Amida kan. COH ini farmakopor. Ini kan modifikasi contoh modifikasi struktur. Kemudian di sini ini sini isolasi, sintesis, isolasi jual apa ini dari sini dari tambah ini mungkin dari pensil obat pensil pertama yang beredar diberikan terus ini harus diberikan ini injeksi ini pensil ini. Kemudian sifat yang lain dia hanya aktif terhadap bakteri gram positif, tidak mau menembus dinding sel bakteri gram negatif. Pensil ini. Modifikasinya gimana? Ganti dengan yang terjadi. Lihat apa ini sifat anu. Ini itu basah. Dengan menambahkan gugus yang bersifat basah, ternyata senyawa tahan terhadap asam lambung. Jadi perubahan kimia perubahan tahan terhadap asam lambung. Artinya bisa dilakukan. Ini menggunakan ini dan bisa tahan dalam satu seperti dan ya yang dua. Kemudian N2 ini bersifat ulang. Kalau orang menggunakan dalam air. Justru dengan meningkatnya kelautan dalam air, dia menembus dinding sel bakteri gram negatif. Artinya dia menjadi broad spectrum aktif bakteri gram positif dan negatif. Itu modifikasi dan NH2 impaknya besar. Kita logis
Sini orang farmasis Bang, ada buang. Yang pertama, ya iya. Hmm, Untuk simpulnya untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas dari suatu turunan. Kamu oke, pensetin ini apa? Oh ada terus etilnya, POI selama 10 tahun di klinik apa, di klinik apa, ternyata dia menyebabkan nefrotoksik, tarik dan peredaran di tanah dengan oke. Tapi untuk meminum sesi sektor ruang ruang dan apa semuanya nih untuk baterai ini untuk KIE soal informasi saya melakukan KIE tidak merupakan terhadap segala kesehatan yang kedua perspektif yang akan datang apa perannya perkembangannya demikian pesat melalui kimia komputasi dan molekular modeling pemodelan sehingga obat bisa dirancang secara rasional dan tidak memerlukan itu bisa menurunkan biaya penelitian pengembangan obat itu sampai 5%. Dengan adanya perkembangan kimia, medis ini ilmu komputasi, ilmu tentunya semuanya pakai itu. Ini jangan ke pasien masyarakat lari semua kan dikasih ilmu kimia medis. Tetapi ini si kesehatan yang lain dok. Kalau informasi obat boleh di sedikit, tapi yang paling harus ini kimia medis. Kalau farmakologi mereka lebih jago. Kenapa jago? Kenapa? Dia pada terima. Ada sekitar 5 SKS. Mereka 14 SKS untuk farmakologi termasuk farmakologi multiplayer. Saya tahu, ya saya punya dua anak yang sekolah. Jadi itu spesialis. Kalau menjelaskan dokter bukan ini teman-teman. Pasti obat ini lebih dibanding ini. Apa ini lebih baik? Apa ini toksisitasnya lebih rendah? Cuma itu. Ini menjawabnya bisa.
Kalau ini lebih tahu yang sih terupanya kan terlupa. Kamu jadi tinggal di sini bilang perlu. Jadi yang penting ya, bisa langsung tadi seperti tadi. Atau yang ditanyakan struktur luas struktur tidak itu gimana ya kan yang sini pensil oh di sini ada cara struktur oh ini pegangnya bagus ini ada ngomong apa saja mereka ingin melakukan walaupun enggak salah yang penting terjadi nanti mereka pasti akan cek pintar ya itu makanya penggunaan kas siap ini tidak diajarkan malam teknologi masih dan saya memutuskan kali ilmu di Indonesia ya saya kasih pertama kali banyak tantangan saya menulis buku ini kurikulum farmasi zaman tahun-tahun sebelum ini berapa orang biaya 50% jadi bisa untuk memprediksi ya jadi kita nanti dalam ujian aktivitas atau ujian yang lain itu ada studi in silico in vitro dan in vivo untuk aktivitas tapi in silico nanti lebih luas ya bisa memprediksi sifat kimia senyawa contohnya lifofil elektronik steril di dalam artikel yang jadi untuk itu semuanya dia elektronik yang sudah bertiga D itu kan untuk program dan berbayar biasanya si bapak universitas lisensi dengan sistem sudah diakui dunia internasional jadi kita perlu lebih kalau dulu saya jangan awal-awal menentukan pasien partisi naik yang lain semua cowok 10 menit didiamkan misalnya semalam baru di akhirnya dalam pas air misalnya dua tes sudah selesai tahu nilai B-nya ini studi memprediksi apa saja sudah yang ini akan nanti ada ini studi in silico untuk memprediksi sifat biologis dengan sifat asosial bioaktiviti distribusi metabolisme selisih toksisitas karsinogenik mutagenik hepatotoksik nefrotoksik neurotoksik semuanya bisa dilakukan
online nanti Anda juga akan belajar. Biasanya kalau aplikasi SM susah. Ini tuh diksi dengan meski instruksinya rendah bila BM-nya lebih besar 500, jumlah koefisien partisinya lebih besar 5, jumlah OH dan NH lebih besar 5, dan jumlah atom N dan O lebih besar 10. Meski pasal 5 karena ini 500, 5, 5, gampang, tapi persyaratan sekarang boleh salah satu nggak dipenuhi. Masih tetap juga yang lain Weber, Korea, Bosch ada persyaratan tertentu. Yang terakhir deteksi aktivitas biologis. Yang ini apodok, sesuai, ya ini berbayar semua, cukup mahal, tapi kita punya Mendebro dan punya MOI ya, belum ditulis. Kedua, nah, 3 organ adalah kebiasaan. Atau S2, S3. Jadi ini hanya diajarkan skripsi aja. Suatu ambil rentang obat, nanti ada proses seperti ini. Skripsi yang paling murah di farmasi ya kimia medisina dan ini aja. Yang terakhir, hubungan kualitatif struktur efektif. Dan hubungan kualitatif kita tadi kuliah UTS di tes banyak senyawa sudah diceritakan baik secara di siliko atau in vitro atau in vivo. Kemudian dengan perubahan sifat kimia fisika dikopili karakteristik dengan bantuan statistik dihitung bersama biasanya. Untuk apa persamaan? Untuk memprediksi kita jangan mau sintesis lah, sehingga akan timbul banyak senyawa-senyawa. Untuk berarti di tahun ini dihitung lagi bersama, bahkan seterusnya. Oke, pertanyaan. Iringnya sulit dipahami, yang faedah susah. Bisa, Prof. Iya, pelan-pelan ya. Yang penting sebenarnya Anda paham. Maksud saya paham itu tidak langsung paham tahu gitu ya. Kalau saya cerita, oh ceritanya seperti itu. Dalam arti itu bagi saya itu sudah paham. Ya, seperti tadi saya paham. Itu sekali lagi bahwa ada loh kok begitu. Nah, itu bisa. Ya. Yang ada pertanyaan terakhir. Karena saya kuliah ini cukup sekian. Selamat sore, siang,
Sorry ya. Salam sehat selalu semuanya. Semangat ya. You can live nih. Oke, terima kasih, Prof. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sudah semua. Silakan, Lid. Permisi, Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya tidak bisa absen karena menggunakan satu device. Mau siapa? Atas nama Ristania, Prof. Mana orangnya? Kamu mana? Saya nggak lihat. Saya nggak lihat. Tania aja kamu ngomong, nanti kan keluar gambarnya. Orang Ini saya pakai akunnya Lintang Dian Ibu, Prof. nggak lintangin tuh. Lintangin mana? Saya, Prof. Boleh. Tania. Udah? Ya, Sudah, terima kasih ya, Prof. mohon maaf saya nggak bisa angkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof. Buang saya.